Sahabat Asik Ngaji, ini adalah video terbaru ketika Kepala Kanwil Kementerian Agama bertemu secara langsung dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, dalam hal ini Pak Panji Gumilang. Namun apa yang terjadi ini sangat disayangkan, ikhwafillah, sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena tatkala beliau diwawancarai itu pernyataannya tidak relevan. Di saat para alumni Al Zaitun yang kemudian membuka suara bahwa pernyataan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun sendiri itu menyimpang dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka beliau ini, Pak Kementerian ini, justru malah pernyataannya sebaliknya, ikhwafillah. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariatnya, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali terkait pimpinan Ponpes Al Zaitun yang kemudian didatangi oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Apa yang terjadi ikhwafillah dalam diskusi tersebut, bahkan Kepala Kanwil ini diwawancarai, namun pernyataannya itu bertentangan dengan alumni yang dulu pernah mondok di pesantren, yang mana para alumni ini menyampaikan bahwa ada penyimpangan di dalam penyampaian daripada pimpinan Ponpes Al Zaitun. Baik ya ikhwah, kita akan langsung saja saksikan ke videonya bagaimana pernyataannya, silakan. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariatnya, kan gitu. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Beliau katakan kemungkinan ada kegiatan yang tidak biasa dan tidak lazim di tengah masyarakat. Ini bukan kemungkinan lagi, Pak. Mohon maaf saya katakan demikian, bukan kemungkinan lagi. Bahkan ini sudah real dan kenyataan. Jutaan pasang mata menyaksikan bahwa waktu itu videonya viral luar biasa, di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Contohnya misalkan ketika sholat imamnya ada 3, di belakangnya ada non-muslim yang kemudian masuk ke dalam sop sholat, dan ada perempuan dimakhluk dengan laki-laki. Ini bukan kemungkinan lagi, tapi jelas adanya dan real, nyata, jutaan pasang mata melihat pada waktu itu. Bahkan masih sekarang masih bisa diakses videonya. Jadi mohon maaf, bukan kemungkinan lagi, tapi nyata ada hal yang tidak biasa dan tidak lazim di tengah masyarakat. Kemudian beliau mengatakan itu tidak menyimpang dan sesuai dengan syariat. Mohon maaf saya katakan, kalau misalkan sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang, mustahil orang-orang yang kemudian buka suara, bahkan orang-orang memberikan statementnya, sampai-sampai alumninya Al Zaitun itu buka suara bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinannya sendiri itu menyimpang. Kalau misalkan tidak menyimpang, mustahil alumninya sendiri angkat suara. Mustahil orang-orang yang kemudian memberikan statementnya bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun itu menyimpang. Tidak menyimpang bagaimana? Sholat itu dimakhluk, sholat di belakangnya ada non-muslim. Lalu kemudian dibolehkan seorang perempuan menjadi khatib Jumat. Letak tidak menyimpangnya di mana? Baik, ikhwafillah, semakin seru, kita akan lihat video berikutnya. Silakan.
Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen Pak supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial Pak? Apa ya? Jadi Apa ya? sebaiknya kita mengkaji apa ya? Mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen supaya tidak ada benturan di masyarakat, di media sosial pada khususnya? Kata beliau, kita harus mengkaji literasi-literasi yang ada, dan kata beliau juga tidak hanya melihat dari segi ilmu saja, tetapi melihat dari delegasi. Coba kira-kira Hafilah, dalam hal ini delegasi apa ya kira-kira? Pak. Apa ya? Jadi sebaiknya kita mengkaji apa ya? Mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Kalau misalkan terjadi hal yang tidak lazim dan tidak biasa dan ini menjadi gaduh di masyarakat, lantas literasi apa yang kemudian harus dikaji? Literasi apa yang kemudian harus dicari? Sedangkan sholat di belakang imam itu ada non-muslim, tidak ada dalam literasi manapun. Sedangkan sholat, lalu kemudian di belakangnya ada non-muslim berdoa seperti non-muslim itu sendiri dengan mengepalkan tangan seperti ini, dan seorang perempuan menjadi khotib Jumat, di literasi apapun itu tidak ada. Lantas kami, netizen dan lain sebagainya, harus mencari literasi sampai ada. Di mana adanya literasi tersebut? Mohon tunjukkan di mana literasi bahwa sholat bisa digabung dengan non-muslim, bahwa sholat di belakangnya ada perempuan. Di mana literasinya? Makanya kalau misalkan tidak ingin gaduh, harus diluruskan. Bukan kami mencari literasi yang tidak ada, bukan seperti itu. Tapi luruskan apa yang menjadi kekeliruannya. Semisal khutbah Jumat boleh dengan perempuan, luruskan, tidak ada dalilnya, tidak ada literasi yang mengatakan demikian. Yang kedua, misalkan laki-laki sopnya itu dicampur dengan perempuan, luruskan, tidak ada yang seperti itu. Kemudian sholat ada non-muslim, luruskan. Kemudian madhab adalah madhabnya Bung Karno, luruskan bahwa Bung Karno itu bukan mujtahid, maka luruskan, tidak ada madhab Bung Karno. Jadi intinya bukan kami yang mencari literasi yang tidak ada, apalagi delegasi. Delegasi apa? Mohon maaf. Saya seperti ini karena kita sayang agar kita sama-sama mengikuti apa yang kemudian Nabi SAW contohkan. Udah sempurna, alhamdulillah. Sudah sangat indah apa yang Nabi SAW contohkan. Kalau misalkan hal ini terus dibiarkan, nanti umat akan kebingungan. Dan kalau misalkan ini dibiarkan, nanti hal ini menjadi pembenaran. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan. Untuk itu, kami mohon kepada pemerintahan, khususnya orang-orang yang mengerti di bidang agamanya dan memiliki otoritas sendiri dalam memimpin, untuk meluruskan daripada hal-hal yang demikian. Karena ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Maka kalau misalkan dari pemerintahannya tetap diam, maka harus kemana kami mengadu? Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.